Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Nanda pagi ini? Sehat? Oke, bagus sekali, semangat ya. Apakah Nanda tadi sudah sarapan pagi? Sudah. Harus sering sarapan ya nak ya, walaupun sedikit tetap sarapan biar tidak terkena sakit mah. Oke, bagus sekali. Oke, baiklah. Silakan ketua pimpin doa. Jadi sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu. Silakan ketua. Siap, berdoa mulai. Oke, baiklah sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mencek kehadiran Nanda semuanya. Amanda Destriani Putri, Andri Kasandi, sakit apa sih Andri? Ada yang tahu? Oke, Anissa Nurul Salma, Elsa. Oke, sebelum kita mulai, silakan kalau coba perhatikan kondisi di sekeliling Nanda, lah kondisi kelas, masih ada tidak sampah-sampah, kertas atau bungkus permen yang ada di sekitar Nanda, tolong Nanda buang di tempat sampah. Itu di belakang nampak Ibu tuh, di belakang ada apa tuh? Kebersihan tolong dijaga ya nak, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Silakan Anda berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking. Silakan. Biar lebih semangat ya. Ini untuk melatih konsentrasi Nanda. Oke? Konsentrasi. Oke. Tepuk hentak bumi. Kalau Ibu bilang 1, maka hentakkan kaki kanan 2 kali, kemudian tepuk tangan 2 kali. Kalau misalnya Ibu bilang 2, kaki kirinya sekali, kebalikannya ya, tepuk tangannya sekali. Oke ya? Tepuk hentak bumi 1. Oke, semangat ya. Tepuk hentak bumi 2. 1. 1, 2. 1, 2, 1. Semangat ya. Oke, silakan duduk kembali. Oke. Silakan Nanda keluarkan LKPD Nanda. Kan udah dibawa LKPD-nya nak? Sudah dibawa. Coba Ibu cek dulu nih, cek and recheck dulu nih. Coba lihat Ibu lihat kelompok 1, identifikasi masalah, oke. Kemudian menyajikan, oke. Ya bagus ya. Nanti tolong dipersiapkan ya kelompok 1 nanti untuk tampil untuk presentasi ya. Oke. Nggak ada lagi yang diperbaiki nih. Udah pas menurut Nanda udah. Oke ya, nanti Nanda kirimkan ke Ibu, scan, kemudian PDF-kan tuh kirim ke WA Ibu ya. Jadi nanti Nanda tampilnya pakai InFocus. Ya, Fikri? Oke, silakan kita beri aplaus untuk kelompok 1 untuk tampil mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, beri aplaus dulu. Ya, harus semangat ya. Oke, silakan. Nanti yang mengoperasikannya Anda ya, berbagi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi tentang sel elektrolisis. Saya Fikri Ramadan, dan di samping saya Amanda Destriani, dan di samping Amanda ada Mika Resita Lahruf. Kepada Mika, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang sel elektrolisis. Berdasarkan cuplikan yang telah Ibu berikan, maka kami bacaan dulu lihat di situ. Yang pertama, bagaimana cara membuat emas yang berkarat menjadi baru lagi. Yang kedua, apa penyebabnya emas yang dipakai lama kelamaan warnanya berubah. Yang ketiga,
lihat semuanya ya. Dijelaskan. Seperti apa? Dijelaskan Anda. Susunannya ada apa gitu aja. Semuanya terdiri dari Ah, katode di positif di kutub negatif, anode di kutub positif. Anode yaitu tempat terjadinya reaksi oksidasi. ah. Katode yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektrik yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Sekian hasil diskusi kami. Silakan. Apakah ada teman-teman yang bertanya? Tanya jawab ya. Silakan ditanyakan atau berupa ada pertanyaan mungkin atau masukan, silakan berdiri dari kelompok saya dari kelompok mana gitu Nak, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimanakah kinerja dari Hmm. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adar dari kelompok 3. Saya ingin bertanya ke kelompok 1, reaksi-reaksi apa saja yang berada di sel elektrolisis. Oke, terima kasih. Oke, dari kelompok 4 lagi, kelompok 4. Silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nisa, perwakilan dari kelompok 4 akan bertanya, bagaimana perubahan energi yang terjadi dalam sel elektrolisis? Baiklah, saya punya pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana teknik kerja sel elektrolisis? Teknik kerja elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dan sumber arus ke arah ke katode dan kutub positif ke anode sehingga terjadi output potensial yang mendorong reaksi reduksi dan oksidasi dari proses menghasilkan elektron. Oke, ada tambahan? Ada tambahan atau sudah cukup atau gimana? Sudah cukup, enggak ada tambahan? Enggak? Cukup? Cukup. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Reaksi apa saja yang berada di sel elektrolisis? Reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis adalah reaksi katode yaitu reduksi dan reaksi anode yaitu oksidasi. Spesi yang mengalami reduksi di katode adalah spesi yang potensial reduksinya paling besar. Spesi yang mengalami oksidasi di anode adalah spesi yang potensial oksidasinya paling besar. Apakah kelompok 3 merasa paham? Paham? Oke, terima kasih aplaus kita berikan kepada kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan ya. Yang kuat tepuk tangannya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 4 yang sudah berani tampil. Untuk kelompok yang belum tampil akan ada sesi-sesi berikutnya lagi untuk tampil ya. Oke ya, tolong Nanda persiapkan diri Nanda matang-matang kalau kita mau presentasi itu ya Nak. Oke, sekarang sebelum kita bahas materi kita lebih lanjut, kita masuk ke fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Silakan Anda amati video berikut. Kalian diam, perhatikan. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai sel elektrokimia. Di video ini, kita akan membahas sel elektrolisis, dan di video ini kita akan lebih fokus membahas konsep dan reaksi sel elektrolisis. Pertama, mari kita mulai dengan bagan sel elektrolisis. Bagan sel elektrolisis seperti berikut. Kedua elektroda berada pada satu wadah Perhatikan. dan dihubungkan dengan suatu sumber arus. Elektroda yang terhubung dengan kutub negatif sumber arus adalah katoda, dan elektroda yang terhubung ke kutub positif sumber arus adalah anoda. Jadi, berbeda dengan sel volta yang katodanya positif dan anodanya negatif, pada sel elektrolisis justru sebaliknya guys, katodanya negatif dan anodanya positif. Meski katoda dan anodanya berbeda muatan dengan sel volta, reaksi yang berlangsung di katoda tetap merupakan reaksi reduksi, dan di anoda berlangsung reaksi oksidasi. Kedua elektroda dicelupkan ke dalam suatu cairan elektrolit, bisa larutan,
bisa juga lelehan. Karena cairan tersebut bersifat elektrolit, maka akan terbentuk ion-ion yang bergerak menuju elektroda dengan muatan berlawanan. Ion-ion positif akan menuju elektroda negatif atau katoda, sementara ion-ion negatif akan menuju elektroda positif atau anoda, dan elektron bergerak dari anoda menuju ke katoda. Bisa dipahami? Oke, kita bahas satu-satu ya Nanda. Kita lihat di sini ada bagan sel elektrolisis. Kita lihat, pada susunan sel elektrolisis ada komponen apa saja di dalamnya? Apa saja? Ini ada apa yang terutama sekali? Apa yang membedakan dia sel elektrolisis dengan sel volta? Apa yang pertama sekali membedakannya? Sumber arus. Jadi kalau pada sel elektrolisis kita butuh sumber arus. Kita lihat di sini. Untuk yang kesimpulan, yang pertama kita ambil ya kesimpulannya dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tentang apa? Susunan sel elektrolisis. Oke, berikutnya kita akan masuk ke kegiatan refleksi. Oke, Nanda. Di LKPD Nanda ada ya kegiatan refleksi. Apakah Nanda memahami materi sel elektrolisis terkait dengan susunan sel, kemudian prinsip kerja sel, kemudian reaksi sel pada pembelajaran kali ini? Ya Mega? Oke. Iya, pesan kesan. Saya Mega Rizkita Darun. Kesan saya merasa paham dengan metode pembelajaran Problem based learning ya. Problem based learning ya. dengan problem Gak usah malu-malu, ungkapkan aja. Problem based learning, silakan. Pada materi. tidak paham menjadi paham. Dan saya sangat suka dengan metode pembelajaran yang diberikan. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Mega. Oke, baiklah untuk berikutnya kita post test ya. Post test silakan. Oh ya, LKPD Ibu tarik dulu. LKPD-nya dikumpulkan, buku-buku pindahkan ke sini, LKPD kumpul. Ya, Ibu akan kita akan melaksanakan post test. Post testnya ya. Post test kurang lebih 10 menit. Silakan kerjakan sendiri bukunya, tolong dising-singkan ke samping. Dah, ke samping. Oke, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Lah. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Jangan lupa namanya ya. Oke, untuk berikutnya perhatikan. Lah, jadi untuk pembelajaran pada pertemuan yang akan datang, tolong Nanda pelajari tentang hukum Faraday, ya. Pelajari hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Itu tolong Nanda pelajari pada pertemuan tes selanjutnya, oke? Paham? Kemudian tolong Nanda buat rangkuman materi terkait dengan sel elektrolisis di buku catatan. Baik dari susunan sel, prinsip kerja sel, kemudian reaksi sel pada katoda dan anoda, tolong dibuat. Oke? Baiklah Ketua, tolong pimpin doa. Jadi kita untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, marilah kita membaca hamdalah. Kemudian mari kita membaca Al-Fatihah. Oke, silakan. Berdoa kita. Oke, amin. Selesai. Oke, karena waktu juga sudah habis, baiklah Ibu akhiri saja pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.